sedikit kita membicarakan tentang keutamaan bulan Muharram, terlebih khususnya 10 Muharram. Bentar lagi kita masuk daripada 10 Muharram, atau yang sering kita sebut itu hari Asyura. Jadi hari Asyura ini adalah hari yang istimewa. Jadi hari yang istimewa, hari itu kita disunatkan kita semuanya untuk berpuasa, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis sahih Muslim, bahwasannya baginda Nabi SAW bersabda, "Wasiyamu yauma Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal lati qablah." Yang artinya, adapun puasa di hari Asyura, maka aku berharap puasa itu akan menjadi penghapus dosa dari setahun yang sebelumnya. Jadi dosa kita selama satu tahun sebelumnya insya Allah akan dihapuskan oleh Allah kalau kita puasa di hari Asyura. Lebih hebat lagi kalau kita tambah puasanya di 9 Muharram, itu puasa Tasu'ah, supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena 10 Asyura itu adalah puasa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi, makanya kita dianjurkan nambah lagi puasanya di 9 Muharram. 9, 10 dianjurkan untuk berpuasa. Kalau tidak bisa 9 Muharram, boleh puasa 11 Muharram. Lebih bagus lagi puasanya 3 hari, 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram, bagi yang mampu. Tapi kalau misalnya tidak mampu 3 hari puasa atau tidak mampu 2 hari, paling tidak 10 Muharramnya kita berpuasa. Kemudian amalan berikutnya juga memberikan nafkah yang lebih kepada keluarga, memberikan nafkah kepada yang lebih kepada istrinya, kepada anaknya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis, bahwasannya Nabi bersabda, "Man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu sa'ira sanatih." Barang siapa yang memberikan nafkah lebih kepada keluarganya, maka sepanjang tahun dia diberikan kelonggaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud daripada memberikan nafkah yang lebih di sini? Maksudnya, kalau kita biasanya kasih uang belanja hanya cukup makan saja, maka ketika di hari Asyura kasih lebih daripada biasanya. Misalnya hari biasanya 100.000, nah ketika di hari Asyura tambahi lagi 500.000, kasih anak kita, kasih istri, lebih khususnya kasih istri kita. Kita kasih hadiah kepada anak istri kita, kita senangkan mereka pada hari Asyura. 2 amalan tadi yang kita sebutkan, puasa dan memberikan nafkah yang lebih kepada keluarga, itu adalah amalan yang disabdakan Nabi, yang dianjurkan Nabi SAW. Kemudian para ulama juga mengajarkan kepada kita sekian banyak amalan, boleh juga kita amalkan. Di antaranya memakai celak. Memakai celak juga dianjurkan ketika hari Asyura. Kemudian silaturahmi, ziarah ke makam-makam ulama, ziarah ke ulama-ulama yang hidup. Dan juga di tempat kita biasanya anak yatim tuh, santunan anak yatim. Nah, santunan anak yatim itu juga dianjurkan. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, kemudian dia niatnya karena Allah, kemudian dia betul-betul sayang kepada anak yatim tersebut, maka setiap rambut yang dipegang tadi itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud mengusap di sini bukan hanya sekedar mengusap aja.
Tapi tidak dikasih hadiah, bukan seperti itu. Tapi maksudnya daripada mengusap di sini, mengusap kepalanya kemudian dikasih hadiah, dikasih uang. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin sarahnya yaitu Dalilul Falihin, di situ disebutkan ketika Nabi SAW akan masuk surga. Ketika itu Nabi akan masuk surga. Tiba-tiba ada seorang perempuan tiba-tiba muncul hampir-hampir mendahului baginda Nabi Muhammad masuk surga, hampir-hampir mendahului. Kemudian Nabi terheran-heran, kenapa perempuan ini? Siapa perempuan ini? Kok hebat betul, tiba-tiba hampir mendahuluiku masuk surga. Apa amalannya? Nah, amalannya adalah mengurusi anak yatim. Jadi sangat besar sekali pahalanya menyantuni daripada anak yatim. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita yang sebentar ini kita bisa sama-sama mengamalkan yang kita sebutkan tadi, dan mudah-mudahan dengan berkat bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.